Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Ningrum Ayulandari, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, Program Studi Agribisnis Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya dengan judul Analisis Kelayakan Investasi Marning Jagung, Studi Kasus Sentra Industri Rumah Tangga Desa Karanganyar, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran. Adapun outline yang ingin saya sampaikan terdiri dari 5 poin. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Outline yang pertama yaitu pendahuluan. Tugas air ini dilatar belakangi bahwasanya jagung merupakan salah satu sumber utama bahan pangan selain gandum dan juga padi. Komoditas jagung sendiri juga cukup potensial untuk dikembangkan, salah satunya sebagai sumber bahan baku industri. Rata-rata kebutuhan jagung untuk sumber bahan baku industri pangan ataupun makanan mencapai 6,73% per tahun berdasarkan data Kementerian Pertanian tahun 2016. Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang cukup potensial untuk melakukan pengelolaan budidaya tanaman jagung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019, bahwasanya pada tahun 2018 terjadi penurunan produksi jagung di Provinsi Lampung yang mengakibatkan fluktuasi harga jagung itu sendiri dan juga suplai pasar jagung. Untuk meningkatkan skala ekonomi jagung di Provinsi Lampung dapat diatasi dengan melakukan pengelolaan ataupun diversifikasi produk olahan pangan. Hal ini dijadikan peluang oleh UMKM yang ingin menitik beratkan aktivitas usahanya pada bidang pengelolaan, terutama pengelolaan berbahan baku jagung. Desa Karanganyar merupakan salah satu sentra industri rumah tangga yang mengelola jagung menjadi marning jagung. Usaha marning jagung berskala rumah tangga ini dihadapi oleh kendala keterbatasan teknologi dan juga penggunaan peralatan yang masih sederhana. Oleh sebab itu, di sini saya akan melakukan analisis kelayakan investasi untuk menilai apakah usaha kecil menengah di Desa Karanganyar ini dikatakan layak ataupun tidak layak untuk dikembangkan. Pada slide selanjutnya dapat dilihat tabel penggunaan jagung di Indonesia untuk kebutuhan bahan baku industri pada tahun 2010 hingga tahun 2016 dengan rata-rata nilai sebesar 6,73%. Selanjutnya, grafik dari produksi jagung di Provinsi Lampung itu sendiri selama 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 terjadi fluktuasi produksi jagung di Provinsi Lampung, di mana pada tahun 2018 terjadi penurunan produksi. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2018 menyatakan bahwa Desa Karanganyar di Kecamatan Gedung Tatan, Kabupaten Pesawaran memiliki total industri sebanyak 168 pelaku usaha yang terbagi menjadi dua, yaitu 13 pelaku usaha di bidang non-agroindustri dan 155 usaha di bidang agroindustri. Terlihat pada tabel di dalam slide, di mana untuk jenis industri marning jagung sendiri terletak pada urutan kedua tertinggi, yaitu memiliki 26 pelaku usaha. Di dalam tugas akhir ini terdapat 4 tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menganalisis proses produksi marning jagung di Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran. Yang kedua, menganalisis biaya produksi dan penerimaan marning jagung di Desa Karanganyar, Kecamatan Gedung Tatan, Kabupaten Pesawaran. Yang ketiga, menganalisis kelayakan investasi marning jagung di Desa Karanganyar, Kecamatan Gedung Tatan, Kabupaten Pesawaran. Dan yang keempat, menganalisis sensitivitas produksi marning jagung di Desa Karanganyar, Kecamatan Gedung Tatan, Kabupaten Pesawaran. Dapat dilihat pada slide, ditunjukkan kerangka pemikiran dari kelayakan investasi marning jagung di Desa Karanganyar, di mana UMKM yang terdapat di Desa Karanganyar merupakan industri dalam skala rumah tangga yang memproduksi salah satunya yaitu marning jagung.
Setelah itu akan dilakukan analisis untuk mencari biaya produksi di mana terdapat pengeluaran dan penerimaan. Untuk selanjutnya nanti dilakukan analisis kelayakan investasi dengan 6 kriteria. Yang pertama menghitung net present value, internal rate of return, net benefit ratio, break even point, dan payback period. Setelah diketahui nilai kriteria investasinya, maka dilakukan analisis sensitivitas. Setelah itu dapat disimpulkan apakah usaha tersebut layak ataupun tidak layak. Selanjutnya yaitu kontribusi. Kontribusi yang pertama yaitu bagi pelaku UMKM, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kondisi kelayakan dari industri rumah tangga yang terdapat di Desa Karanganyar, Kecamatan Gedong Tatan, Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya, bagi pemerintah maupun instansi yang terkait, diharapkan penelitian ini menjadi pertimbangan untuk melakukan pengembangan terhadap industri rumah tangga yang terdapat di Desa Karanganyar, Kecamatan Gedong Tatan, Kabupaten Pesawaran. Outline yang kedua yaitu tinjauan pustaka, di mana membahas beberapa teori, yaitu yang pertama tentang komoditas jagung, di mana dibahas mengenai definisi jagung dan agroindustri jagung, kemudian usaha kecil menengah, membahas tentang pengertian UMKM dan kriteria UMKM, kemudian industri yang membahas tentang definisi industri dan jenis-jenis industri, serta studi kelayakan bisnis yang membahas tentang pengertian dari studi kelayakan bisnis itu sendiri dan aspek kelayakan bisnis. Referensi ataupun rujukan mengenai penelitian terdahulu dalam laporan tugas akhir ini, yang pertama yaitu Ahmad Torik Totok Herwanto Sudaryono pada tahun 2017 dengan judul Analisis Ekonomi dan Nilai Tambah Produksi Emping Jagung di Desa Cemanggung, Kecamatan Cemanggung, Kabupaten Sumedang. Dengan metode penelitian yaitu metode yang digunakan metode analisis ekonomi meliputi biaya, harga pokok produksi, serta kelayakan usaha yang meliputi kriteria investasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai kriteria investasi dari emping jagung itu sendiri dikatakan layak untuk dikembangkan dan dijalankan. Kemudian ada Sri Handayani 2016 dengan judul Analisis Keuntungan dan Sensitivitas UMKM Makanan Ringan Berbahan Baku Singkong di Kecamatan Gedong Tataan. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode survei dengan teknik simple random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 30 pelaku usaha. Untuk hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa produk keripik dan kelanting dikatakan layak karena memenuhi nilai-nilai kriteria investasi yang sesuai dengan syarat. Namun untuk produk mangle sendiri dikatakan tidak layak karena ada beberapa nilai kriteria investasi yang tidak memenuhi syarat. Untuk perbedaan sendiri antara penelitian terdahulu dengan penelitian saya, yaitu di sini saya menggunakan metode populasi dengan metode sensus dan juga metode tren linier. Untuk outline yang ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama terdapat lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Sentra Industri Rumah Tangga di Desa Karanganyar, Kecamatan Gedong Tatan, Kabupaten Pesawaran. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposif ataupun sengaja dengan pertimbangan bahwa di kondisi UMKM di Desa Karanganyar belum mengalami pengembangan di bidang pengelolaan dan pemasarannya. Juga untuk teknologi pengelolaan masih menggunakan peralatan yang sederhana. Kemudian untuk waktu dari pengumpulan data penelitian ini sendiri dilakukan sejak bulan Oktober 2019 hingga bulan Maret 2020. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder, di mana data primer terdiri dari wawancara, observasi, dan pencatatan, sedangkan data sekunder yaitu berasal dari Badan Pusat Statistik, Koperindak Pesawaran, Dinas Pertanian, dan literatur lainnya. Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yaitu menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif di sini yaitu menggambarkan dan menjelaskan tentang kondisi dari industri rumah tangga di Desa Karanganyar itu sendiri secara lebih rinci dan jelas. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif yaitu dengan return of cost benefit ratio, net present value,
break-even point, dan payback period. Kemudian yaitu metode sampling. Populasi yang menjadi objek pada penelitian ini yaitu 26 pelaku usaha industri rumah tangga Maring Jagung yang tersebar di Desa Karanganyar, Kecamatan Gedong Tatan, Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini merupakan penelitian populasi yang ditentukan dengan metode sensus berdasarkan Sudaryono 2011. Kemudian metode analisis data. Yang pertama yaitu metode analisis tren linier dengan rumus YC sama dengan A plus B dikali X. Yang kedua yaitu Net Present Value atau NPV dengan rumus NPV sama dengan sigma N I sama dengan 0 BT min CT per 1 plus I pangkat T, di mana dengan kriteria apabila NPV lebih dari 0 maka usaha dikatakan layak, NPV sama dengan 0 maka usaha mengalami break even point, apabila NPV kurang dari 0 maka usaha dikatakan tidak layak. Benefit cost ratio dengan rumus net BC sama dengan sigma BT min CT dibagi 1 ditambah I pangkat T, di mana kriteria apabila net BC lebih dari 1 usaha dikatakan layak, net BC sama dengan 1 usaha dikatakan tidak untung dan tidak rugi atau berada di titik impas. Apabila net BC kurang dari 1 maka usaha dikatakan tidak layak. Selanjutnya yaitu internal rate of return atau IRR dengan rumus I positif ditambah NPV positif dibagi NPV positif dikurang NPV negatif dikali I negatif dikurang I positif, dengan kriteria apabila nilai IRR lebih dari diskon rate artinya usaha dikatakan layak. Apabila nilai IRR di bawah diskon rate berarti usaha dikatakan tidak layak. Selanjutnya yaitu break even point dengan rumus TP-1 ditambah sigma TCI dikurang sigma BIEP dibagi BP. Selanjutnya yaitu payback period atau PBP dengan rumus TP-1 ditambah sigma I dikurang sigma BIEP dibagi BP. Mengenai analisis sensitivitas. Pada tabel di dalam slide dapat dilihat bahwa penelitian ini menggunakan 3 skenario sensitivitas. Skenario yang pertama yaitu terjadi kenaikan biaya investasi sebesar 5%. Skenario kedua yaitu terjadi kenaikan biaya input sebesar 5%, dan skenario yang ketiga yaitu terjadi penurunan penerimaan sebesar 5%. Jadwal penelitian tugas akhir ini dilakukan dari penyusunan proposal pada bulan Mei sampai dengan September, seminar proposal dilakukan pada bulan Oktober, pengumpulan data bulan Oktober hingga bulan Maret 2020, rekapitulasi data pada bulan Januari sampai dengan Maret, pengelolaan data pada bulan Maret, analisis data dan interpretasi data mulai dari April sampai dengan Agustus, dan seminar hasil dilakukan insya Allah pada bulan September ini. Outline yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada gambaran umum Desa Karanganyar. Desa Karanganyar adalah salah satu desa di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, yang dikenal sebagai desa penghasil makanan ringan terbesar. Jenis makanan ringan yang dibuat sangat bervariasi, mulai dari makanan ringan berbahan baku singkong, jagung, pisang, mantang, dan tepung terigu. Selanjutnya yaitu karakteristik responden industri rumah tangga Maring Jagung. Yang pertama yaitu umur responden. Usia produktif adalah usia di antara 15 sampai dengan 59 tahun, sedangkan usia non-produktif yaitu antara 0 sampai dengan 14 tahun dan juga di atas 60 tahun. Untuk pelaku usaha di Desa Karanganyar ini sendiri, sebanyak 20 orang pelaku usaha masih termasuk ke dalam golongan usia produktif, sehingga masih potensial untuk menjalankan usaha tersebut. Selanjutnya yaitu tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan mempengaruhi pola pikir dalam pengambilan keputusan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Pada industri rumah tangga Maring Jagung di Desa Karanganyar sendiri, rata-rata pendidikan pelaku usaha yaitu sekolah dasar. Hal ini dikatakan bahwa pendidikan masih rendah. Namun, diharapkan pendidikan ini mampu menjadi modal bagi pelaku usaha dalam meningkatkan usahanya.
Selanjutnya yaitu jumlah anggota keluarga. Rata-rata jumlah anggota keluarga pada industri rumah tangga waring jagung ini yaitu memiliki 4 anggota keluarga. Hal ini dikatakan bahwa semakin banyak anggota keluarga yang ikut berperan dalam proses produksi pengolahan waring jagung diharapkan mampu meningkatkan keuntungan yang diperoleh nantinya. Selanjutnya yaitu pengalaman usaha. Selain dari pendidikan yang tinggi, juga memerlukan pengalaman usaha. Untuk rata-rata responden di Desa Karanganyar sendiri itu rata-rata masih menjalankan usaha selama 1 tahun. Namun mereka mendapatkan ilmu dari orang tua maupun kerabatnya sehingga mampu menjalankan usaha waring jagung itu sendiri. Itu karakteristik berdasarkan status usaha. Sebanyak 96% pelaku usaha industri waring jagung memilih usaha waring jagung ini sendiri sebagai pekerjaan utama mereka. Dengan alasan usaha bahwa menurut mereka usaha waring jagung ini memiliki kemudahan dalam produksi. Salah satunya yaitu mudah mendapatkan bahan baku di mana mereka bisa langsung membeli dari pedagang pengumpul tanpa harus menunggu hasil panen dari jagung itu sendiri. Bermodal industri rumah tangga waring jagung. Dalam kegiatan produksi pengolahan waring jagung ini sendiri memerlukan modal baik yang dipergunakan untuk membeli peralatan ataupun menjalankan proses produksi hingga proses pemasaran. Rata-rata responden industri rumah tangga waring jagung di Desa Karanganyar yaitu menggunakan modal sendiri dalam menjalankan usahanya. Sedangkan 8% atau sebanyak 2 orang lainnya yaitu melakukan pinjaman dengan sumber modal dari lembaga keuangan atau Bank Republik Indonesia atau BRI. Alasan mereka meminjam yaitu karena menurut mereka dapat memudahkan akses dan fasilitas perkreditan yang cukup mudah. Namun pada kenyataannya dana peminjaman yang dilakukan tidak sepenuhnya digunakan untuk proses produksi waring jagung melainkan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahan baku industri rumah tangga waring jagung. Bahan baku yang berkualitas akan memberikan kepuasan bagi konsumen dan mengurangi keluhan yang terjadi dari pelanggan setelah menggunakan suatu produk. Sebelum menentukan bahan baku industri rumah tangga, yaitu ada 2 syarat berdasarkan standar nasional Indonesia untuk pengolahan bahan baku industri. Yang pertama itu syarat umum di mana jagung sendiri harus bebas dari hama dan penyakit, bebas bau, bebas asam, dan bebas dari bahan kimia serta memiliki suhu yang normal. Sedangkan untuk syarat khusus sendiri pada kriteria yang pertama atau pada grade A yaitu memiliki kadar air sebesar 14%, butir rusak maksimum 2%, butir warna lain, butir pecah, dan kotoran yang masing-masing maksimum 1%. Kemudian untuk bahan baku industri rumah tangga waring jagung sendiri menggunakan jenis jagung pipilan pioner yang diperoleh oleh pelaku usaha dengan cara membeli langsung kepada pengepul. Untuk frekuensi pembeliannya sendiri, sebanyak 16 pelaku usaha membeli jagung sebanyak 1 kali dalam produksi, sedangkan 10 lainnya yaitu membeli lebih dari 1 kali produksi atau mereka menyimpan dalam bentuk stok. Begitu juga untuk cara pembayaran, 16 pelaku usaha melakukan pembayaran secara tunai dan sisanya 10 orang melakukan pembayaran secara kredit. Selain membutuhkan bahan baku, pengelolaan industri rumah tangga juga membutuhkan peralatan. Peralatan yang digunakan yaitu seperti tungku api, langseng ataupun dandang, wajan, rigen, waring, bak hitam besar, serokan, baskom stainless, tampah, bakul atau sangku, ember, terpal, timbangan, bambu, dan paku, serta angkong. Masing-masing peralatan terdapat spesifikasi dan kegunaannya masing-masing. Selanjutnya yaitu proses produksi waring jagung, di mana ini menjawab tujuan yang pertama.
Sebelum memulai produksi, ada pun langkah-langkah yang digunakan, ataupun tahapan-tahapan dalam proses pembuatan maring jagung ini sendiri. Yang pertama yaitu jagung pipilan, di mana bahan baku jagung pipilan ini sendiri berjenis jagung pipilan pioner yang dibeli oleh pelaku usaha melalui pedagang pengepul. Rata-rata produksi jagung pipilan dari responden maring jagung ini sebanyak 56 kg per kilo setiap produksi. Proses selanjutnya yaitu tahap penjemuran jagung pipilan. Jagung yang sudah dibeli kemudian dijemur kembali untuk mendapatkan kadar air yang paling baik agar dapat memudahkan dalam proses selanjutnya. Menurut Standar Nasional Indonesia, kadar air dari jagung pipilan sendiri yang terbaik yaitu antara 13 sampai dengan 14%. Tahapan selanjutnya yaitu perebusan. Perebusan yang pertama ini dilakukan selama 10 jam, di mana ditambahkan air kapur, yang mana air kapur ini sendiri berfungsi untuk mengupas kulit ari dari jagung itu sendiri. Selanjutnya yaitu pencucian dan perendaman. Setelah jagung direbus, kemudian jagung dicuci sebanyak 3 kali untuk melunturkan atau menghilangkan sisa-sisa kapur yang menempel pada proses perebusan tahap awal. Setelah itu jagung direndam selama 1 hari 1 malam. Proses selanjutnya yaitu perebusan yang kedua. Pada proses perebusan yang kedua ini menggunakan campuran penyedap yaitu garam. Proses perebusan yang kedua ini tidak memakan waktu yang lama seperti proses perebusan yang pertama, melainkan hanya memakan waktu 3 jam. Setelah proses perebusan yang kedua, kemudian dilakukan penjemuran. Penjemuran dilakukan menggunakan terik matahari yang dijemur secara merata dan tidak menumpuk, diletakkan di atas rigen yang telah dialasi oleh waring. Proses penjemuran sendiri dilakukan apabila cuaca sedang cerah, yaitu bisa 2 sampai dengan 3 hari sudah kering. Bila cuaca sedang hujan atau musim penghujan, bisa sampai 3 sampai dengan 4 hari jagung itu kering. Untuk pertanda bahwa jagung itu sudah kering yaitu apabila jagung ditekan dengan telunjuk maupun ibu jari itu sudah keras baik dalam maupun luarnya. Setelah jagung selesai dijemur, kemudian dilakukan tahapan penggorengan. Pada tahapan penggorengan ini, marning jagung yang sudah kering digoreng tidak lebih dari 6 detik. Kriteria jagung yang sudah menjadi marning yaitu warnanya kekuning-kuningan dan mengembang secara sempurna, serta renyah. Selanjutnya yaitu pembumbuan. Marning jagung sendiri diberikan penyedap rasa tambahan sesuai dengan permintaan konsumen. Kemudian tahapan pengemasan. Untuk tahapan pengemasan maring jagung dilakukan pengemasan melalui menggunakan plastik polipropilen, di mana satu kemasan diisi 5 kg maring jagung. Kemudian untuk bagian atasnya disimpul menggunakan tali. Selanjutnya yaitu penyimpanan. Penyimpanan dilakukan apabila belum ada permintaan dari konsumen ataupun pedagang besar. Sehingga apabila terdapat permintaan, maka tidak ada penyimpanan maring jagung itu sendiri. Untuk maring jagung yang disimpan bisa mencapai 598 hari menurut Romania R 2015. Biaya produksi maring jagung sekaligus menjawab tujuan kedua pada laporan tugas akhir ini, di mana biaya produksi maring jagung ini sendiri terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya tetap di sini pengeluaran aktiva yang terbesar yaitu bangunan sebesar Rp23.100.000, kemudian pembelian peralatan sebesar Rp4.805.000, sehingga total biaya tetap yang dikeluarkan pada tahun awal persiapan dari
uh, usaha marning jagung ini sendiri sebesar Rp27.905.000. Kemudian biaya variabel. Pada biaya variabel ini terbagi menjadi 3 biaya. Yang pertama biaya produksi, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Pada biaya produksi, pengeluaran terbesar diperoleh dari pembelian bahan baku, yaitu jagung pipilan itu sendiri, sebesar Rp43.390.000. Kemudian untuk bahan penolong seperti minyak, garam, dan lain-lain yaitu sebesar Rp28.267.000. Kemudian bahan bakar berupa kayu dan solar biaya yang dikeluarkan sebesar Rp8.648.000. Sedangkan untuk biaya pengemasan sendiri sebesar Rp5.304.000. Untuk biaya tenaga kerja selama 1 tahun sebesar Rp5.304.000. Dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan yaitu Rp3.210.000. Sehingga untuk total biaya variabel yang dikeluarkan dalam industri rumah tangga marning jagung ini sebesar Rp118.778.493. Total biaya yang dikeluarkan dalam 1 tahun proses produksi pada awal tahun persiapan yaitu sebesar Rp118.778.493. Untuk penerimaan sendiri yaitu melalui perkalian output dan harga jual, di mana output yang dihasilkan dalam 1 tahun pada tahun persiapan sebesar 6.624 kg dengan harga jual yang digunakan yaitu sebesar 14.827, sehingga untuk total penerimaan dari industri marning jagung ini sendiri sebesar Rp98.214.000. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan investasi marning jagung sekaligus untuk menjawab tujuan yang kedua. Untuk suku bunga dasar kredit yang digunakan untuk menghitung aliran kas dari usaha marning jagung ini sendiri yaitu digunakan suku bunga dasar mikro pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk sebesar 16,75%. Analisis kelayakan investasi dalam penelitian ini diperhitungkan dalam 2 asumsi, yaitu dalam keadaan normal dan dalam keadaan pandemi COVID-19. Analisis kelayakan investasi pada keadaan normal yaitu menjadikan tahun 2019 sebagai tahun awal persiapan sekaligus tahun produksi dengan rata-rata peningkatan produksi selama 5 tahun pengembangan menggunakan analisis tren. Analisis tren sendiri merupakan metode pengukuran dan peramalan yang digunakan untuk memperkirakan keadaan di masa yang akan datang melalui data di masa sebelumnya. Tren ini merupakan suatu gerakan atau kecenderungan yang lamban, panjang, dan menuju ke satu arah, menurut Santoso dan Hamdani 2007. Sedangkan untuk penentuan harga jual menggunakan kenaikan inflasi rata-rata inflasi 5 tahun terakhir yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 sebesar 4,18%. Cash flow sendiri terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk yaitu terdiri dari penerimaan yang diperoleh melalui perkalian dari output dengan harga jual itu sendiri. Kemudian untuk kas keluar yaitu atau cash outflow terdiri dari biaya investasi, biaya variabel, di mana biaya investasi pada tahun awal yaitu sebesar 27 juta, sedangkan pada tahun-tahun pengembangan atau tahun selanjutnya biaya investasi yang dikeluarkan berdasarkan oleh pembelian peralatan sesuai dengan masa habis atau masa habis umur ekonomis dari peralatan itu sendiri. Sedangkan untuk biaya variabel terjadi peningkatan biaya variabel berdasarkan selisih dari
analisis tren pada produksi marine jagung itu sendiri. Kemudian di beberapa variabel produksi seperti bahan baku dan juga minyak mengalami kenaikan berdasarkan inflasi sebesar 4,18%. Untuk total biaya outflow sendiri pada tahun pertama sebesar 78 juta. Kemudian net benefit atau keuntungan. Pada tahun pertama, pada usaha marine jagung itu sendiri belum mendapatkan keuntungan atau masih mengalami rugi karena nilai kerugian ini merupakan biaya pada masa pengembalian dari pembelian peralatan atau modal itu sendiri. Sedangkan untuk tahun-tahun pengembangan itu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 atau tahun kedua sampai dengan tahun kelima mengalami mendapatkan keuntungan yang meningkat secara signifikan. Kemudian neraca akhir di mana untuk penentuan diskon faktor berdasarkan Lembaga Bank Rakyat Indonesia sebesar 16,75%, memperoleh IRR sebesar 64%. Nilai IRR ini lebih besar dari diskon rate, yang artinya bahwa usaha marine jagung ini sendiri layak untuk dikembangkan. Selanjutnya nilai BC rasio sebesar 2,43%. Artinya pengeluaran sebesar 1% akan mendapatkan keuntungan sebesar 2,43%. Nilai net BC ini sendiri lebih dari 1, yang dimana dikatakan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya BEP atau break even point atau titik impas pengembalian modal biaya produksi dari usaha marine jagung ini sendiri terjadi pada periode waktu 4 tahun 7 bulan 28 hari. 20 hari. Untuk PBP sendiri yaitu masa pengembalian modal investasi terjadi pada periode waktu 1 tahun 4 bulan 3 hari. Analisis kelayakan investasi dalam keadaan COVID. Analisis kelayakan dalam keadaan COVID-19 ini menentukan tahun 2020 sebagai tahun di mana terjadinya penurunan produksi yang berpengaruh terhadap analisis tren pada tahun-tahun pengembangan. Kebijakan yang berlaku ini diberlakukan oleh pemerintah berdampak pula terhadap UMKM yang ada di Desa Karanganyar. Dampak dari penyebaran virus COVID-19 ini juga telah menurunkan omset penjualan usaha marine jagung di Desa Karanganyar hingga 50%. Efek ini menyebabkan sulitnya memperoleh bahan baku untuk produksi industri rumah tangga marine jagung, serta mengalami kenaikan harga dari bahan baku itu sendiri. Dalam cash flow atau aliran kas di keadaan COVID-19 ini, terjadi penurunan pendapatan pada tahun 2020 hingga tahun 2023 atau pada tahun pengembangan. Untuk biaya cash outflow atau aliran kas keluar sendiri juga mengalami penurunan atau pengurangan jumlah bahan produksi atau variabel-variabel produksi yang digunakan. Namun untuk tahun pengembangan tahun 2001 setelah terjadinya COVID terjadi peningkatan secara signifikan terhadap usaha marine jagung itu sendiri. Net benefit yang diperoleh pada tahun 2020 hanya sebesar 3 juta atau setengah atau separuh dari pada keadaan normal usaha marine jagung ini. Dari aliran cash flow dalam keadaan COVID dan dalam
keadaan normal dapat disimpulkan pada slide disajikan pada tabel, yaitu tabel pertama menyajikan hasil dari kriteria cash flow dalam keadaan normal. Sedangkan pada tabel kedua yaitu perbandingan antara kondisi normal dengan kondisi COVID. Dapat dilihat pada tabel bahwa nilai NPV pada keadaan COVID mengalami penurunan. Namun masih dikatakan layak karena nilai NPV masih di atas 0 atau lebih besar daripada 0. Nilai IRR juga mengalami penurunan dari keadaan normal sebesar 64% menjadi 45%. Namun nilai ini masih dikatakan layak karena nilai IRR masih lebih besar dari diskon rate yang berlaku, atau nilai IRR lebih besar dari 16,75%. Untuk nilai net BC juga mengalami penurunan dari kondisi normal menuju kondisi COVID, yaitu dari 2,43 menjadi 1,79. Hal ini juga masih dikatakan layak karena masih memenuhi syarat atau kriteria di mana nilai net BC lebih dari 1. Untuk break even point atau masa pengembalian dari modal produksi sendiri, pada kondisi COVID lebih lama pengembalian modalnya, yaitu berbeda 8 hari, atau pada kondisi normal terjadi pada 4 tahun 7 bulan 20 hari, dan pada kondisi COVID 4 tahun 7 bulan 28 hari. Untuk kriteria investasi payback period sendiri juga lebih lama pada kondisi COVID dari kondisi normal, yaitu pada kondisi normal sebesar 1 tahun 4 bulan 3 hari, namun pada kondisi COVID selama 1 tahun 8 bulan 6 hari. Dari seluruh kriteria investasi baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan COVID, dinyatakan bahwasanya industri rumah tangga Marine Jagung ini tetap layak untuk dijalankan ataupun dikembangkan. Analisis sensitivitas Marine Jagung untuk menjawab tujuan yang keempat. Pada tabel pertama yaitu disajikan analisis sensitivitas dalam keadaan normal. Telah diuji melalui 3 skenario yang telah dibuat, yaitu kenaikan biaya investasi, memperoleh IRR sebesar Rp23.700.000, NPV memperoleh Rp23.748.000, IRR 60%, net BC 2,26, BEP 4 tahun 7 bulan 27 hari, dan PBP 1 tahun 4 bulan 9 hari. Untuk kenaikan biaya input sebesar 5% juga memperoleh nilai NPV di atas 0, yaitu sebesar Rp8.514.000 dengan nilai IRR 31%, dan nilai net BC 1,40%, nilai BEP 4 tahun 10 bulan 16 hari, dan nilai PBP 1 tahun 4 bulan 3 hari. Untuk penurunan penerimaan sebesar 5%, nilai NPV diperoleh 5.800.000, IRR 27%, net BC 1,27%, BEP 4 tahun 10 bulan 27 hari, dan PBP 1 tahun 4 bulan 9 hari. Dari seluruh skenario yang telah dibuat, bahwasanya disimpulkan bahwa usaha pada tingkat perubahan harga atau terjadi kesensitifan harga atau kepekaan terhadap perubahan biaya, dikatakan bahwa usaha ini masih tetap layak untuk dijalankan karena masing-masing kriteria investasi memenuhi syarat yang telah ditentukan. Begitu pula dalam keadaan COVID, di mana untuk 3 skenario yang diuji cobakan disimpulkan bahwa pada keadaan COVID, usaha dari industri rumah tangga Marine Jagung ini sendiri tetap layak untuk dijalankan. Baik, untuk outline yang kelima atau outline yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang pertama yaitu proses produksi industri rumah tangga Marine Jagung di Desa Karanganyar, Kecamatan Gedong Tangan, Kabupaten Pesawaran melalui tahapan-tahapan, yaitu mulai dari penjemuran jagung pipilan, perebusan pertama, pencucian dan perendaman, perebusan kedua, penjemuran, penggorengan, pembumbuan, pengemasan, hingga penyimpanan Marine Jagung. Yang kedua yaitu biaya produksi rata-rata industri rumah tangga Marine Jagung di Desa Karanganyar
terdiri dari total biaya tetap sebesar Rp27.900.000 dan total biaya variabel sebesar Rp90.872.000, sehingga total biaya rata-rata yang dikeluarkan adalah sebesar Rp118.778.000 per tahun, dengan penerimaan rata-rata yang diperoleh sebesar Rp98.214.000 per tahun. Selanjutnya yang ketiga yaitu hasil penelitian analisis kelayakan investasi yang dilakukan dalam dua asumsi, yaitu pada keadaan normal dan keadaan COVID, dengan tingkat suku bunga 16,75% pada periode umur usaha 5 tahun, menunjukkan bahwa industri rumah tangga Marni Jagung dikatakan layak untuk dijalankan atau dikembangkan. Kemudian kesimpulan yang keempat yaitu pada analisis sensitivitas yang dilakukan pada dua asumsi dalam keadaan normal dan keadaan COVID, yaitu menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan biaya investasi sebesar 5%, kenaikan biaya input sebesar 5%, dan penurunan penerimaan sebesar 5%, itu sangat berpengaruh terhadap kelayakan proyek. Pertimbangan kriteria investasi yang dilihat dari nilai-nilai NPV, IRR, Net BC, BEP, dan PBP pada kondisi normal maupun kondisi COVID tidak sensitif dan layak untuk dijalankan selama proyek berjalan sesuai dengan asumsi dan parameter teknis yang ditentukan. Selanjutnya yaitu saran. Saran yang pertama yaitu sebaiknya untuk para pelaku usaha Marni Jagung memperhatikan salah satu proses penjemuran, misalnya untuk menghindari tempat penyimpanan yang lembab dan rutin membersihkan rigen dan waring yang digunakan untuk penjemuran sehingga resiko Marni Jagung berjamur juga dapat dihindari. Saran yang kedua yaitu untuk pelaku usaha sebaiknya mulai melakukan pembukuan usaha meliputi data penjualan, data pengeluaran usaha, dan data produksi agar diketahui secara pasti angka penjualan, pemasukan, dan pengeluaran usaha dari usaha Marni Jagung. Yang ketiga yaitu sebaiknya pelaku usaha mulai mengatur kembali aliran kas untuk bertahan pada kondisi COVID dan merencanakan strategi pemasaran baru yang lebih efisien. Baik, itulah tadi presentasi seminar hasil saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.